Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sri Rahmawati Lengo dari kelas Sosiolinguistik F. Hari ini saya akan membahas topik yang sering dianggap rumit padahal sangat penting, yaitu perencanaan bahasa dalam peran ilmu linguistik di dalamnya. Bahasa bukan cuma alat bicara, bahasa adalah identitas, budaya, dan bahkan kekuasaan. Kalau kita tidak merencanakannya dengan bijak, kita bisa kehilangan warisan yang sangat berharga. Nah, apa itu perencanaan bahasa? Perencanaan bahasa adalah usaha yang disengaja untuk mengatur bagaimana sebuah bahasa digunakan, diajarkan, dan dikembangkan. Misalnya, pemerintah memutuskan bahasa apa yang dipakai di sekolah, di pengadilan, atau di media. Tapi bukan cuma soal pemilihan bahasa, tetapi juga bagaimana bahasa itu dikembangkan, diperluas kosakatanya, dan diajarkan ke generasi-generasi muda. Nah, kenapa ini begitu penting? Karena bahasa adalah identitas. Saat sebuah bahasa punah, kita tidak hanya kehilangan kata-kata, tapi juga kehilangan cerita rakyat, doa-doa kuno, dan cara berpikir nenek moyang kita. Di Indonesia sendiri, lebih dari 700 bahasa daerah terancam punah. Kalau tidak direncanakan dengan tepat, bahasa-bahasa ini bisa hilang selamanya. Nah, apa hubungannya dengan ilmu linguistik? Nah, ilmu linguistik sangat penting dalam perencanaan bahasa. Pertama, sosiolinguistik membantu kita memahami bagaimana bahasa dipakai di masyarakat. Siapa yang bicara bahasa apa, di mana, dan dalam situasi seperti apa. Kedua, linguistik korpus membantu kita menganalisis ribuan data bahasa secara digital untuk melihat pola penggunaan dan pilihan kata yang sering dipakai. Kedua, linguistik korpus membantu kita menganalisis ribuan data bahasa secara digital untuk melihat pola penggunaan dan pilihan kata yang sering dipakai. Ketiga, analisis wacana kritis memungkinkan kita membongkar ideologi di balik kebijakan bahasa. Misalnya, kenapa hanya satu bahasa yang dianggap resmi, sedangkan yang lainnya dianggap tidak resmi atau tidak penting. Nah, mari kita lihat beberapa contoh nyatanya. Di Indonesia banyak bahasa Indonesia yang jadi simbol persatuan. Tapi bahasa daerah sering terpinggirkan. Untungnya sekarang ada program revitalisasi bahasa daerah yang dijalankan oleh Badan Bahasa. Di Spanyol, bahasa Euskara sempat dilarang selama rezim Franco. Tapi sekarang berhasil bangkit karena dukungan linguis dan kebijakan lokal. Lalu di Singapura, bahasa Inggris jadi alat utama ekonomi, tapi anak-anak tetap belajar bahasa etnis mereka seperti Tamil, Melayu, dan Mandarin di sekolah. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapinya itu walaupun linguistik punya banyak kontribusi, peranannya sering dianggap tidak penting dalam pembuatan kebijakan. Banyak kebijakan hanya didasarkan pada kepentingan politik ataupun ekonomi. Teknologi juga tidak adil, hanya mendukung bahasa besar seperti Inggris atau Mandarin. Bahasa-bahasa kecil jarang punya aplikasi, terjemahan mesin, atau teknologi pengenalan suara. Dan yang paling parahnya, seringkali masyarakat sendiri merasa malu atau tidak percaya diri menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, melibatkan ahli linguistik dalam perumusan kebijakan. Kedua, membuat kurikulum pendidikan yang mendukung bahasa ibu. Ketiga, mendorong penggunaan teknologi untuk dokumentasi dan pengajaran bahasa daerah. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, yaitu melibatkan komunitas lokal secara aktif. Nah, linguistik bukan hanya ilmu yang ada di kelas. Linguistik bisa menjadi alat perjuangan untuk menjaga bahasa, budaya, dan keadilan. Kalau kita ingin melindungi warisan bahasa kita harus bergerak. Karena bahasa adalah rumah kita. Kalau rumahnya hilang, kemana kita akan pulang? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.